Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Zakat al-asman, emas dan perak. Setelah kita bahas tentang Islam, tentang yang syarat-syarat tadi ya, yang paling penting yang harus diketahui itu adalah dua. Yang pertama adalah berapa nisabnya, berapa ketentuan minimal kepemilikannya, dan yang kedua apakah wajib haul atau tidak. Kalau Islam pasti ya, kalau merdeka pasti, kepemilikan sempurna pasti. Jadi kepemilikan sempurna itu pasti. Kalau masih ada harta bersama itu nanti akan dipisah dulu. Nah sekarang nisabnya berapa? Nisab emas, nisab zakat emas itu adalah Asyrina misqalan. Ini kalau dalam bahasa Arabnya 20 misqal. Misqal ini istilah orang Mekah, istilah orang Mekah. Ya kalau kita kan suku segala macam ya. Ini istilah orang Mekah, asyrina misqalan. Nah, 20 misqal ini saat dikonversi ke gram yang umumnya kita pakai di Asia, berapa gram? Nah, pendapat yang paling banyak muncul di buku-buku fikih kontemporer menyebutkan bahwa isrina misqalan ini sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Artinya kepemilikan minimal kena zakat kepunyaan emas itu adalah 85 gram emas. Nah kalau di Palembang kan tidak pakai gram, pakai suku. Satu suku sekitar 6,7 gram. Berarti kalau 85 gram dibagi 6,7 sekitar 12 sampai 13 suku. Nah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang ini misalnya dihitung-hitung kayaknya emas yang saya punya sudah lebih dari 13 suku. Maka dicatat dulu lah. Berarti hari ini masih safar apa sudah Rabiul Awal? Masih safar ya? Saya hari ini sudah agak di ujung-ujung safar punya emas 13 suku. Dicatat dulu, berarti ini sudah kena wajib zakat. Nah, tetapi zakat kepemilikan emas ini mensyaratkan haul. Mensyaratkan haul itu kapan bayarnya sekarang? Enggak. Bayarnya nanti safar tahun depan dengan syarat emas ini stabil. Safar 13 suku, Rabiul Awal 13 suku, Rabiul Akhir naik 14 suku, Jumadil Awal naik 15 suku, Jumadil Tsani naik 16 suku, kemudian Rajab nurun jadi 15, Sya'ban nurun jadi 14, Ramadan nurun jadi 13, Idul Fitri naik lagi jadi 14. Jadi dia tidak pernah turun dari 13 suku sampai akhirnya ketemu safar tahun depan. Nah barulah dia mengeluarkan zakat dengan persentase 2,5% dari total akhir emas yang dia punya. Misalnya awalnya dia punya 13 suku, akhirnya dia punya 15, berarti dia mengeluarkan 2,5% dari 15 suku. Dihitung-hitung saja berapa duitnya. Apakah dikeluarkan dalam bentuk emas? Boleh dikeluarkan dalam bentuk emas senilai sekian gram emas, dan boleh juga dibayarkan dalam bentuk duit. Nanti kalau tahun-tahun depan emasnya masih semak itulah, kena zakat terus dia. Kalau begitu susah punya emas. Tidak susah tidak punya emas. Yang susah itu tidak kate emas sebenarnya kan. Jadi tidak apa-apa kena zakat tiap tahun. Tidak apa-apa kena zakat tiap tahun, berarti kita ada duit kan. Kita ada duit.
Apalagi kalau sudah sampai misalnya 20 suku misalnya, ini agak sengenya agak lebar dikit kan. Sekarang sesuku berapa sekarang sesuku? Tidak tahu. Sesuku, satu suku. Hampir 6 ya? Hampir 6. Bapak-bapaknya udah tahu harga emas berapa. Ini ciri dua hal. Satu agak buntu dikit. Yang kedua, tidak buntu tidak. Yang beli emas tuh murni istri tidak ngabar-ngabari. Cuma dugaan yang pertama ini cak lebih kuat ini. Jadi memang sekarang ini emas pergeserannya terus naik. Alasannya banyak nih. Di antara alasan yang paling kuat itu adalah perang Ukraina. Pokoknya emas naik, ngapo masih perang Ukraina. Kita yang tidak paham ini iya bayo, iya. Yang punya simpanan emas jangan gampang dijual, apalagi masih ada anak bujang dan anak gadis. Pentingnya persiapan emas kawin itu. Nak beli emas kawin sekarang ini terus terang baik berat. Emas kawin simpanan emak bapak itulah yang dipakai. Pakai dulu lah gitu kan. Pakai dulu lah. Kalau nak beli sekarang ini terus agak berat. Nah, apalagi sekarang ini agak sering saya dengar orang kawin di Palembang ini orang nikah ya. Berapa suku? 5 suku. Masya Allah gitu kan, 5 suku. Kalau kali 6 juta baiklah 30 juta untuk mas kawin baik. Ya pokoknya ini realitanya sekarang ini kan, 4 suku gitu kan, 3 suku. Mendekati simpanan memang agak berat. Apalagi kalau ngembek uang dusun Pak Haji ya gitu kan. Mendekati 10 suku jangan maju dulu. Jadi itu kepemilikan emas 85 gram emas. Pokoknya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Bapak Ibu semua punya simpanan emas senilai itu. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu ini orang kaya baru. Orang kaya baru kan? Baru di tangga pertama orang kaya ini. Kalau emasnya sudah sampai nisab zakat. Kalau emas kita belum sampai nisab zakat, kita ini belum kategori berduit, belum. Masih di bawah berduit. Di bawah berduit. Yang emasnya sudah sampai 13 suku emas, ini masuk di tangga pertama orang berduit. Tapi masih jauh nak ke tangga berikutnya itu. Nah Bapak Ibu semua, saya kira itu dulu ya. Mengingat Isya kita sudah mau masuk atau sudah masuk? Sebentar lagi ya. Jika ada yang mendesak pengen ditanyakan boleh sebelum kita sholat Isya berjamaah. Saya setelah Isya kemungkinan belum bisa karena ada agenda lain, bukan ceramah, bukan, ada janji dengan seseorang. Saya pengen ketemu di rumahnya di arah kota sana. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan? Ya, emas dipakai perhiasan. Emas yang dijadikan sebagai perhiasan dia tidak kena zakat, itu pengecualian. Asalkan kategorinya adalah memang dipakai perhiasan. Kalau dijadikan hanya untuk kondangan sekali sebulan, itu kategorinya masih simpanan. Masih simpanan. Jadi yang kategori emas perhiasan itu yang memang dipakai sehari-hari. Cincin setengah suku biasanya ya, cincin setengah suku dipakai tiap hari kan. Nah, ini pengecualian ini, tidak usah dimasukkan dalam hitungan zakat. Cuma kalau emas itu keluarnya sebulan sekali, nunggu ada kondangan baik dikeluar ke emasnya, itu masih masuk dihitung dalam perhitungan zakat emas. Makanya kalau nak dijadikan perhiasan supaya dia masuk pengecualian, pakailah tiap hari kan. Pakailah tiap hari. Tapi kadang-kadang terus terang Pak,
saya kan manusia biasa juga ya. Kalau kondangan itu kadang-kadang terperhati juga dengan sebagian ibu-ibu kan. Ada yang gelang misalnya 3 suku, cincinnya misalnya sesuku kiri, sesuku kanan, lalimo kan. Kemudian misalnya kalungnya pakai leontin misalnya kan. Ya leontinnya 3 misalnya, 8 kan. Masya Allah ini ibu-ibu, misalnya dia sampai 8 suku, kalau 8 kali 5 berarti 40 juta gayahannya. 40 juta gayahannya itu kan. Yang dipakai kondangan ini 40 juta. Ya kadang-kadang kita jadi hiburan ya, Masya Allah, uang kita kalau dia berhias ya. Uang kita kalau dia berhias. Bapak-bapak paling banter jam. Itu pun jam online. Jam online. Paling jam. Jam Rolex versi orang Indonesia ini berapa nian kan? Ini Rolex KW. Seiko wong kita ini, apalagi Seiko KW banyak sekali ini. Jadi kadang-kadang dalam berhias itu ibu-ibu kalau berhias Masya Allah, ibu-ibu Palembang terutama ya, Masya Allah, pokoknya Masya Allahnya. Ya tidak jadi masalah sih, itu urusan dia sih. Kita sekedar pemerhati lah ya. Pemerhati uang kita kalau dia berhias gitu. Nah yang cak ini kalau pacak jangan tak bayar zakat, jadilah itu kan. Kalau tak bayar zakat, khawatirnya kaget kepemilikan emasnya tidak berkah. Itu saja Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kelaksanaan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.